Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putriku kelas 8 MTSN Negeri 4 Demak. Semoga di pagi hari ini kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak manusia itu tersusun dari dua alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif terdiri atas tulang, rangka, dan juga sendi. Sedangkan alat gerak aktif itu terdiri dari otot. Langsung saja kita ke tulang ya. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan atau sering disebut dengan kartilago dan juga tulang keras atau osteon. Tulang rawan itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada tulang rawan hyaline yang mana cirinya bentuk tulang rawan terbanyak. Ciri yang kedua mempunyai metrik homogen, halus dan transparan. Ciri yang ketiga terletak pada cincin trakea, kuping, hidung dan persendian serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rawan yang kedua yaitu tulang rawan elastis. Ciri-cirinya bersifat lentur. Ciri yang kedua metrik mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Dan ciri yang terakhir terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Tulang rawan yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Ciri-cirinya bersifat kurang lentur. Metrik mengandung serat kolagen tidak teratur. Terletak pada antar ruas tulang belakang. Nih gambarnya tulang rawan fibrosa. Bisa dilihat di slide. Tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras disebut osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, tempat melekatnya otot. Metrik tulang keras tersusun atas metrik kolagen dan juga mineral. Metrik tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Lingkaran sel dan metrik mengelilingi saluran Hafer. Tulang keras. Di dalam saluran Hafer terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Nih contoh-contoh ciri-ciri dari tulang keras. Di dalam saluran Hafer terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Hafer melalui kanalikuli, saluran oksigen, dilanjut kanalikuli yang dibantu oleh saluran oksigen menjadi makanan dan membuang limbah. Saluran Hafer merupakan lingkaran sel dan lingkaran metrik tulang keras yang membentuk sistem Hafer. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi
yang berisi sumsum kuning, yang mana berfungsi untuk penimbun lemak, atau sumsum merah yang berfungsi tempat pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Tulang keras berdasarkan sifat metriknya, tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan juga tulang spons. Tulang kompak memiliki ciri yaitu metrik padat dan rapat, bisa dilihat pada gambar ini. Ini tulang kompak. Nah, ini padat dan juga rapat. Nih ya. Nah, tulang pipa. Tulang pipa mempunyai ciri berbentuk tabung dan umumnya berongga. Tulang pipa terbagi menjadi 3 bagian. Diaphyse atau bagian tengah, yang mana terdiri atas tulang kompak yang di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Bagian yang kedua yaitu epifise, yang mana kedua ujung terdiri atas tulang spons. Dan bagian yang ketiga yaitu cakra epifise, yang mana antara epifise dan diafise. Contoh: tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hesta, dan tulang pengumpil. Untuk tulang keras yang kedua yaitu tulang pipih, yang mana berbentuk pipih dan berongga. Contohnya tulang rusuk belikat. Nih, bisa dilihat di gambar slide di samping. Nah, ini bisa dilihat ya ini. Tulang keras yang ketiga yaitu tulang tak beraturan, yang mana berbentuk tidak beraturan. Contohnya wajah dan juga tulang belakang. Pembentukan tulang bermula dari proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras yang disebut dengan osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas. Osteoblas itu membentuk osteofis, osteosit konsentris. Osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi metrik tulang keras. Metrik terisi kalsium dan fosfat sehingga metrik tulang mengeras. Susunan rangka pada manusia. Fungsi rangka tubuh yaitu memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, dan tempat menyimpan energi. Sedangkan rangka manusia itu terdiri dari rangka aksial dan apendikular. Rangka aksial
atau tulang tengkorak terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah dan juga telinga. Bisa dilihat di gambar di samping. Tulang aksial merupakan tulang belakang atau vertebrae yang mana berfungsi untuk menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher atau serviks, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Bisa dilihat nih, 7, dilihat 1, dihitung 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ruas tulang leher. Bawahnya 12 tulang punggung, dihitung 1 2 3 sampai 12 dan seterusnya. Rangka aksial merupakan tulang dada, sternum dan rusuk atau costae bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, paru-paru dan juga jantung. Tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costae terdiri atas bagian hulu atau yang disebut juga dengan manubrium yang mana melekatkan tulang selangka. Bagian badan terdiri atas, yang kedua, bagian badan atau gladiolus yang mana itu melekat rusuk sejati, dan yang ketiga ada taju pedang atau sering disebut dengan sifoid. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka aksial rangka apendikular atas terdiri atas gelang bahu dan juga tulang tangan. Gelang bahu atau disebut dengan pectoral girdle terdiri atas 2 buah tulang selangkang atau clavikula, 2 buah tulang belikat atau scapula, dan tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang tangan atas. Nah, ini tangan kan ada 2 ya, dilihat nih. Tuh, gambarnya hilang. Nah, isi nih tulang lengan. Bagian lengan ini pasti akan ada 2, kanan dan kiri. 2 buah tulang hasta nih, hasta kanan dan kiri. 2 buah tulang pengumpil, ada tulang pengumpil ke bagian kanan dan juga bagian kiri, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut di minggu selanjutnya. Sekian pembelajaran IPA hari ini, semoga dapat bermanfaat dan tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.